Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida Nurfahira dari kelompok 4 semester 3 reguler sore dengan nomor NIM 241252428 akan mempresentasikan mengenai PPT kami yaitu protein. Apa itu protein? Protein adalah makromolekul penting bagi makhluk hidup. Protein mempunyai struktur berupa rangkaian asam amino yang disebut polipeptide. Asam amino yang terkandung dalam protein memiliki unsur-unsur C, H, O, dan N, atau yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat, sehingga itu menjadi ciri khusus dari protein. Struktur protein ada 4. Yang pertama struktur primer, yaitu menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino. Yang kedua struktur sekunder, terjadi akibat pembentukan ikatan hidrogen antara gugus karboksil dan gugus amina, sehingga membentuk alpha helix dan beta chain. Yang ketiga struktur tersier, yaitu pembentukan lipatan atau folding polypeptide, kemudian pembentukan ikatan disulfide atau ikatan kovalen. Dan yang terakhir adalah struktur quaterner, yaitu sudah memiliki fungsi multiple polypeptide. Sementara fungsi protein sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama protein katalis seperti enzim. Kemudian protein pentransport dan penyimpan oksigen. Yang ketiga protein penghasil gerakan yaitu protein otot bisep dan misep serta lain-lain. Yang ketiga protein untuk proteksi imun seperti antibodi. Yang kelima protein pengontrol metabolisme, pertumbuhan dan diferensiasi seperti hormon. Yang keenam protein komponen membran sel. Yang ketujuh protein penyanggah atau penyanggah kulit, pembuluh darah, gigi dan kuku seperti kolagen. Dan yang terakhir protein penyanggah. Macam-macam protein. Protein berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan seperti kedelai, jagung, gandum, dan tumbuhan lainnya. Yang kedua protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan seperti susu, ikan, telur, daging, dan produk hewan lainnya. Sementara berdasarkan banyaknya asam amino, protein dapat dibedakan menjadi peptide, yaitu jumlah asam aminonya 2-10. Kemudian polipeptide, yaitu jumlah asam amino 10-100, dan protein memiliki asam amino sebanyak lebih dari 100. Beberapa jenis protein lainnya, seperti glikoprotein, adalah gabungan antara glukosa dengan protein. Yang kedua, lipoprotein, yaitu gabungan dari lipid dan protein. Identifikasi protein berdasarkan jurnal 1. Identifikasi protein pada putih telur bebek. Metode uji yang digunakan yaitu uji Biuret, yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan peptide pada suatu protein. Perubahan warna diamati secara visual. Warna ungu yang muncul menunjukkan adanya ikatan peptide dalam protein. Pada jurnal ini, alat yang digunakan adalah tabung reaksi, pipet tetes, batang pengaduk, gelas ukur, beker gelas, dan rak tabung. Sementara bahan yang digunakan adalah putih telur bebek, larutan biuret, yaitu campuran larutan NaOH 10% dan CuSO4. Untuk prosedur kerjanya, putih telur sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu tambahkan 1 tetes NaOH dan aduk mungkin. Kemudian tambahkan 1 tetes CuSO4 dan kocok sampai dengan homogen. Amati perubahan warna. Reaksi dianggap positif jika terjadi perubahan warna menjadi ungu atau violet. Hasil pada jurnal 1, putih telur yang kaya akan protein memberikan hasil reaksi positif yang kuat pada uji Biuret ini. Putih telur merupakan protein yang larut dalam air dan memiliki banyak ikatan peptide dalam strukturnya. Oleh karena itu, ketika direaksikan dengan larutan Biuret lengkap, larutan berubah warna menjadi ungu muda hingga ungu tua.
Ketika putih telur dan reagen dicampurkan, terjadi reaksi kompleksasi antara ion Cu2+ dengan ikatan peptide dalam protein yang menghasilkan perubahan warna menjadi ungu. Warna ungu yang dihasilkan berasal dari transisi elektronik dalam kompleks Cu peptide. Identifikasi protein berdasarkan jurnal 2 dengan judul Analisis Kandungan Protein pada Biji Kacang Hazel yang berasal dari Kabupaten Sinjai dengan menggunakan metode gel dye. Metode uji yang digunakan yaitu metode gel dye yang digunakan untuk menganalisis kandungan protein total pada sampel buah kacang. Alat yang digunakan adalah buret, corong, Erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, penangas air, pipet volume, dan timbangan analitik. Sementara bahan yang digunakan adalah aqueous, asam borat, asam sulfat, biji kacang hazel, NaOH, kulit biji kacang hazel, dan CuSO4, lalu ada K2SO4, phenolphthalein, dan selenium. Untuk prosedur kerjanya ada 3 tahap yang dilakukan pada metode ini, yaitu ekstruksi, destilasi, dan titrasi. Untuk hasil pada jurnal 2, yaitu pada tahap ekstrusi protein dipecah menjadi unsur C, H, dan O, yang kemudian akan teroksidasi sehingga tersisa unsur nitrogen yang bereaksi dengan H2SO4, membentuk NH4OH dengan penambahan bubuk selenium, CuSO4, H2SO4, dan dipanaskan. Pada tahap destilasi, amonium sulfat dipecah menjadi NH3 dengan penambahan NaOH dan pemanasan. Selanjutnya, identifikasi protein berdasarkan jurnal 3 dengan judul Analisis Kandungan Protein yang terdapat pada daun jambu biji atau Psidium buah Java menggunakan metode gel dye dan spektrofotometri UV phase. Pada jurnal ini, pengujian protein dilakukan menggunakan metode Biuret yang berdasarkan reaksi antara ikatan peptida dalam protein dan larutan tembaga sulfat atau CuSO4 dalam lingkungan alkali. Sampel yang diuji adalah daun jambu biji tua dan muda. Untuk cara kerjanya, sampel dilarutkan ke dalam air sebanyak 2 mili, lalu dicampur dengan 5 mili pereaksi Biuret yang mengandung 0,15 gram larutan tembaga sulfat atau CuSO4, ada 0,6 gram natrium kalium tartarat, dan 30 mili NaOH 10%. Reaksi ini akan menghasilkan warna ungu jika protein terdeteksi, karena ion Cu2+ membentuk kompleks berwarna dengan gugus peptida dalam protein. Hasil jurnal 3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel daun biji tua dan muda semuanya memberikan reaksi positif dengan warna ungu, menandakan keberadaan protein dalam sampel tersebut. Kompleks berwarna ungu terbentuk pada uji protein dengan metode Biuret karena adanya reaksi antara gugus peptida dalam protein dan ion tembaga dalam larutan alkali. Mekanisme reaksinya sebagai berikut. Yang pertama, dalam lingkungan alkali, gugus amida dalam ikatan peptida dari protein mampu berikatan dengan ion Cu2+ dari larutan tembaga sulfat. Ion Cu2+ membentuk kompleks koordinasi dengan pasangan elektron dari atom oksigen dan nitrogen pada gugus amida tersebut. Yang ketiga, pembentukan kompleks ini menghasilkan senyawa berwarna ungu atau violet yang merupakan hasil dari transisi elektron dalam ikatan koordinasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.